Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baik musyafir dimanapun berada, selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Semoga kita penuh keberkahan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan dan kesehatan yang paling utama, sahabat semua. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sahabat baik musafir 32, siang hari ini guru akan menuju ke makom seorang waliullah, sahabat semua, yang penuh dengan religi tentunya, penuh dengan mistis yang positif, sahabat semua, yaitu makam Ratu Darah Putih yang posisinya, lokasinya ada di Desa Kuripan. Ada di Desa Kuripan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, sahabat semua. Kalau kita ngambil dari arah Bandar Lampung, sebelum Polsek Penengahan ada Alfa sebelah kanan, depan Alfa kita langsung masuk atau belok ke kiri, sahabat semua. Kalau dari arah sebaliknya lewatin Polsek Penengahan, ada Alfa, langsung kita ambil kanan, sahabat semua. Dari jalan lintas atau jalan raya lintas Bakauheni Bandar Lampung, kurang lebih 5 atau ke 7 kilo mungkin, sahabat semua, ya, dengan jalan yang alhamdulillah bagus, tidak garok-gek, ya. Sahabat semua, sahabat yang mesti kedua, ya Allah. Jadi kalau kita bercerita, ya, atau kita cari tahu tentang siapa Ratu Darah Putih ini, nah, kita memang mungkin belum ada juga yang tahu sedikit silsilah atau sejarahnya tentang Ratu Darah Putih ini. Tahunya ini adalah makam Ratu Darah Putih yang memberikan energi positif tentunya, sahabat semua. Guru akan mencoba, ya, sedikit bercerita tentunya. Wallahu alam, mudah-mudahan ini adalah baik dan benar tentunya. Jadi pada zaman masa pada waktu itu, yaitu ada Keratuan Pugung, ya, yang dipimpin oleh Ratu Galuh atau Ratu Pugung. Dari Ratu Pugung atau Ratu Galuh ini, beliau memiliki 2 orang putra. Yang pertama yaitu Sekender Alam, yang kedua Gayung Grunggung. Dari 2 putranya ini, sahabat semua, Ratu Pugung dikaruniai 2 orang cucu. Masing-masing putra ini 1 putri tentunya. Cucu dari cucu dari Ratu Pugung, yaitu dua-duanya seorang putri, sahabat semua. Putri dari Sekender Alam yaitu Sinar Kaca. Sinar Kaca itu kecantikan, saking cantiknya, saking putih bersihnya, jadi seperti kaca gitu kecantikannya itu. Yang kedua, Gayung Grunggung
dia memiliki putri lagi, yaitu namanya Sinar Alam, sahabat semua. Nah, berhenti sampai di sini. Jadi saat itu kerajaan itu berjalan dengan damai, kerajaan berjalan dengan baik, tentunya makmur rakyatnya. Nah, sahabat semua, saat itu tiba-tiba ada tamu kerajaan dari Banten, yaitu berkunjung ke Ratu Pugung, ya, ke Ratu Pugung, sahabat semua. Nah, tamu tersebut tiada lain adalah putra Waliullah Fathahillah atau Sunan Gunung Jati, sahabat semua, yaitu dari kerajaan Banten. Kita sudah tidak asing lagi tentunya kalau menyebut kerajaan Banten, berarti yaitu Sultan Hasanuddin Banten, sahabat semua. Kedatangan beliau ke Ratu Pugung disambut dengan meriah, disambut dengan penuh sukacita, tentunya bahagia masyarakat Ratu Pugung. Setelah menghadap, tentunya bercengkrama dan tujuannya Sultan Hasanuddin ke Ratu Pugung ini, beliau berpamitanlah untuk mandi, ya, mandi di satu sungai tentunya. Saat mandi itulah Sultan Hasanuddin dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini cahaya bersinar, ya, dari bawah ke atas, menyinar begitu luar biasa. Sinar itu menyinari saat itu di tempat beliau mandi tentunya. Bergegas Sultan Hasanuddin itu menemui Ratu Pugung lagi, bercerita tentang apa yang dialami oleh Sultan Hasanuddin tentunya. Dari cerita Sultan Hasanuddin, Ratu yang bijak itu mengambil kesimpulan bahwa mungkin ini petunjuk. Akhirnya Sultan Hasanuddin dikenalkan dengan seorang putri, ya, yaitu cucu dari Ratu Pugung ini, yaitu Sinar Kaca, putri dari Skender Alam. Saat itu dikenalkan, akhirnya berbincang-bincang, akhirnya dinikahkanlah dengan putri Sinar Kaca tersebut. Setelah nikah, karena kesibukan dengan pemerintahan, Sultan Hasanuddin ini berpamitanlah untuk pulang ke Banten, kerajaan Banten, tapi tanpa kehadiran atau diikuti sama istrinya, yaitu Sinar Kaca. Sinar Kaca pun juga sangat bijak, sangat arif tentunya. Beliau dengan doanya mendoakan Sultan Hasanuddin diperbolehkan untuk ke Banten, sahabat semua. Setelah kurun waktu sekian lama tentunya, saat itu Sultan Hasanuddin lagi bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau diperlihatkan kembali dengan cahaya yang menyinarinya. Setelah kehadiran cahaya tersebut, bergegaslah beliau kembali berangkat ke Lampung,
sahabat semua. Karena mengingat yang pertama juga diberikan cahaya, ya, bergegas ke Lampung, menemui kembali Ratu Pugung. Nah, berceritalah Sultan Hasanuddin ini ke Ratu Pugung. Akhirnya dipanggilkan lagi cucunya yang kedua tadi, yaitu Putri Ratu Alam, ya, yaitu Putri Ratu Alam. Nah, setelah dipanggil cucunya tersebut, Putri Ratu Alam ini, dibicarakan kembali hal-hal yang penting tentunya, dan akhirnya keputusannya dinikahkan lagi Sultan Hasanuddin dengan cucu kedua dari Ratu Pugung tersebut, sahabat semua. Akhirnya Sultan Hasanuddin dinikahkan kembali, yaitu dengan Ratu Alam. Jadi dua cucu dari Ratu Pugung ini dinikahi sama Sultan Banten tersebut, yaitu Sultan Hasanuddin, sahabat semua. Setelah menikah sekian waktu lamanya tentunya, beliau pamit kembali, sahabat semua, ya, yaitu Sultan Banten ini pamit kembali karena lagi mengurusi pemerintahannya, kerajaan-kerajaannya di Banten. Setelah kurun waktu sekian lama tentunya, Sultan Hasanuddin meninggalkan dua istrinya, yaitu di Ratu Pugung. Beliau kembali untuk mengunjungi istrinya tersebut, sahabat semua, ya. Setelah itu beliau langsung bergegas kembali ke Lampung. Sesampai di Lampung, beliau kaget melihat dua sosok pemuda yang tampan dan gagah tentunya, ya. Sehingga dua pemuda tersebut menemui Sultan Banten. Nah, disitulah mereka bercengkrama. Dua pemuda ini mengaku atau bicara ke Sultan Hasanuddin bahwa beliau adalah putranya. Karena sudah banyak diceritakan oleh ibunya tentunya tentang bagaimana sosok seorang ayahnya, yaitu Sultan Banten. Dari situlah saat berbicara seperti itulah, dari kening kedua pemuda tersebut, yang satu tentunya mengeluarkan darah putih yang kemerah-merahan, ya, yaitu dari seorang putranya yang bernama Kezalobidin, sahabat semua. Yang satu lagi putranya mengeluarkan darah putih, yaitu Kezalo Ratu, sahabat semua. Dari situlah Sultan Hasanuddin memerintahkan putra-putranya untuk masing-masing mendirikan kerajaan atau keratuan. Kezalobidin diperintahkan oleh ayahnya, yaitu Sultan Hasanuddin,
untuk mendirikan keratuan di wilayah Labuan Meringgai, sahabat semua. Dan Kajelo Ratu diperintahkan sama Sultan Hasanuddin ini untuk mendirikan keratuannya di wilayah Kalianda, sahabat semua. Nah, itulah sedikit cerita tentunya tentang Ratu Darah Putih. Kenapa ada disebut Ratu Darah Putih? Karena tadi itu sebelum diperintahkan untuk mendirikan keratuan atau kerajaan tadi, ada darah yang mengalir, darah putih dari keningnya. Ya. Begitu sahabat semua, sedikit cerita tentang Ratu Darah Putih, ya. Dan ada juga Ratu Darah Putih ini, nama beliau ini adalah Pangeran Aji Saka, ya. Wallahu alam, tentunya kebenaran adalah milik Allah. Semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dari cerita ini, kalaupun salah, kurang, ini adalah kesalahan guru. Jikalau benar, tanda tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, guru saat ini sudah mau sampai ke makam Ratu Darah Putih. Nah, nanti di sana ada hal apa atau bagaimana makomnya, keadaannya, insya Allah akan guru paparkan kembali sahabat semua. Oke, kita lanjut karena jalannya garok gek. Guru tutup dulu sementara. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sahabat semua. Guru sudah ada di area parkir, ya. Area parkir sekarang ini sangatlah nyaman, sahabat semua. Sudah bikin taman-taman sekarang ini. Ya, jadi setiap ziarah itu parkir sudah bagus, sudah luas. Di sini ada taman-taman yang memang sekarang lebih asri, sahabat semua. Nah, kita akan menuju ke makamnya, ya. Ke makam Ratu Darah Putih, sahabat semua. Kita siap ke sini. Kalau dulu memang sebelum guru ke sini ini masih berantakan, masih acak-acakan, masih ruyuk sahabat semua. Sekarang udah alhamdulillah alamin, tadi dari parkiran juga sudah bagus, sahabat semua. Nah, ini kita akan masuk ke makam Ratu Darah Putih, sahabat semua. Di dalam makamnya tentunya kita terlebih dahulu buka gerbang ke makam. Kita masuk ke makam, sahabat-sahabat semua. Ini pohon ini memang dari sudah sekian puluh tahun tentunya. Ini pohon jatake, kalau tidak salah ini, wallahu alam nih, kayaknya jatake nih. Inilah makam seorang waliullah, Ratu Darah Putih, sahabat semua. Beliau adalah cucu dari waliullah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, putra dari Sultan Banten, yaitu Sultan Hasanuddin Banten, sahabat semua. Sini beliau dimakamkan. Masya Allah, tempat yang begini rindang tentunya.
dengan pepohonan. Ini tempat batu-batuan ini untuk jemaah ziarah tentunya. Ini bunga ini wangi sekali, ini bunga kemuning sahabat semua ya. Bunga kemuning ini udah sekian puluh tahun tentunya. Ini kalau malam ini Masya Allah wanginya sangatlah luar biasa. Sahabat semua, sahabat Bayang Musafir 32, inilah makam Ratu Darah Putih sahabat semua. Cuma ini pemakamannya ini kurang terawat ya, kurang terawat sahabat semua. Padahal ini adalah makam seorang waliullah ya, seorang putra atau seorang cucu dari kewalian Cirebon. Ini makam istrinya tentunya sahabat semua. Disinilah beliau disemayamkan, darah putih ini. Semoga siapapun penziarah yang datang ke tempat ini tentunya dengan membawa niat dan hajat yang penuh dengan ikhlas dalam kebaikan, semoga diijabah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama munajat pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan penuh keikhlasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah ya Nabiullah alaihi salam. Assalamualaikum ya malaikatullah ya Jibril Mikail Israfil Israil Munkar Nakir Raqib Atid Malik Ridwan. Assalamualaikum rahmatan fi syabilillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut rahmatan ya ummati muslimin wal muslimat. Assalamualaikum rahmatan ya waliullah Ratu Darah Putih. Assalamualaikum ya waliullah Ratu Darah Putih. Assalamualaikum warahmatullahi Ratu Darah Putih. Warahmatan Allah firidallah maghfiratan fi syafaatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Finiyati zarah ya ummati salihin. Finiyati zarah imaman ma'muman ya ummati salihin. Finiyati zarah rahmatan. Sahabat-sahabat Bayang Musafir 32, masyarakat Bayang Musafir 32, ya Allah wa rahmatan lillahi ta'ala firidallah. Barakallah ya umul Quran, barakallah ya umul kitab, lillahi fisabilillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rahmatan Allah firidallah maghfiratan bi syafaatan Nabiullah. Assalamualaikum rahmatan karomah Ratu Darah Putih, rahmatan ya waliullah. Assalamualaikum karomatikum karamatullah rahmatan waliullah Cirebon. Assalamualaikum rahmatan lillahi ta'ala ya waliullah wali Banten. Assalamualaikum rahmatan ya waliullah Puyang Lampung. Alhamdulillah rahmatan lillahi ta'ala fisabilillah zarah ya ummati fisabilillah zarah ya ummati salin imaman ma'muman lillahi ta'ala fisabilillah. Tabarakallah rahmatan Allah firida Allah rahmatan ya Ramadan. Barakah Ramadan, barakah rahmatan lillahi ta'ala fisabilillah. Hadinya khususon Ratu Darah Putih. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Tabarakallah rahmatan ala Allah, tabarakallah wa nimatan firida Allah lillahi ta'ala fi syafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nur rahmatan nur fisabilillah ilaha dinia karamatullah Pugung, karamatullah Kalianda, karamatullah Labuan Meringgai, rahmatan lillahi ta'ala fi sabillah zara rahmati waliyullah. Khususan Paguran Al-Hikmah Bayang Musafir 32 ya Allah, rahmati sahabat-sahabat Bayang Musafir 32 ya Allah. Barakallah, barakallah al-Fatihah. Iya karena udah ya. Subhanalladzi ya malikal qudus rahmatan filatul qadar rahmatan ya Ramadan. Subhanalladzi ya malikal qudus rahmatan filatul qadar ya syam Ramadan. Subhanalladzi la ilaha illallah tabarak rahmatan ya lailatul qadar syam Ramadan. Ya ummati muslimin wal muslimat mu'minin mu'minat rahmatan ya Ramadan. Barakah ya Ramadan. Barakah fil ilman, barakah fil rahmah fi nimah lillahi ta'ala, barakah fil rizki insyaallah ya ummati muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Iya karena budaya. Barakallahu rahmatan ala Allah, barakallahu wa nimatan firida Allah. Barakallahu rahmatan lillahi ta'ala fid dunya wal akhirah. Hadinya jasad ya ummati muslimin wal muslimat. Barakah ya ummati muslimin wal muslimat. Sumil ruhi alal kubur muslimin muslimat mu'min mu'minat. Sumil ruhikum ummati ya ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha. Rahmatan fi husnil khatimah ya Allah. Abina umina ya ummati muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Iya karena budaya karena nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa ala wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala anfusikum syahadat ajmain. Amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi'u majidah. Rabbana ya Allah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karimu ajim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nur rahmatan ala Allah firida Allah maghfiratan bi syafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan jasadiyah mutmainah qalbi ummati muslimin wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka salamatan maghfirah wal barakah. Barakah fi rahmah, barakah fi ni'mah, barakah fi rizki ya ummati muslimin wal muslimat ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Rahmati salamatan ya ummati muslimin wal muslimat. Sahabat-sahabat baik musafir fisabilillah, barakah sahabat-sahabat baik musafir fisabilillah, barakah fi rizki, barakah fi rizki rahmatan ya Ramadan ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahmanur Rahim, rahmatan lillahi ta'ala fi syabilillah, nur rahmatan Allah, nur waliullah, khususan Sultan Hasanuddin Banten, khususan Ratu Darah Putih, khususan waliullah Sunan Gunung Jati, nur rahmatan lillahi ta'ala fi syafaatan Nabil maghfir rahmatan lil alamin. La hawla wala quwata illa billahil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Izabah doana musyafir fi sabilillah, izabah doana sahabat-sahabat baik musafir fisabilillah, izabah doana lillahi ta'ala fisabilillah. La hawla wala quwata kun fayakun ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat baik musafir 32, baru saja guru menjalankan ziarah tentunya untuk kita semua sahabat. Semoga doa-doa kita diijabah. Semoga keberkahan-keberkahan rahmat-rahmat para wali-waliullah, karomah waliullah tentunya selalu mengiringi dalam langkah kebaikan kita. Subhanalladzi la ilaha illallah tabarakallah rahmatan lil alamin. Sahabat semua, amin amin ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan guru tentunya dari satu tempat ke tempat lain
hanya ingin membuka, memperkenalkan, mengajak tentunya kita berziarah ke makam para wali-waliullah atau ke makam karomah-karomah ya, yang mendapat satu limpahan-limpahan rahmat dalam keilmuannya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Bayang Musafir 32, baru saja guru menjalankan ziarah yaitu di makamnya waliullah Ratu Darah Putih yang ada di Lampung Selatan, sahabat semua ya. Alhamdulillah tentunya makam ini adalah guru meyakini, sangat meyakini tentunya bahwa ini adalah makam seorang waliullah ya. Beliau adalah putra dari Sultan Hasanuddin Banten dan beliau adalah cucu dari waliullah Sunan Gunung Jati ya. Untuk itu tentunya insya Allah guru berziarah di sini mengatasnamakan tadi menyebut waliullah, insya Allah semoga bukan menjadikan satu kesalahan. Makanya kita harus bisa membedakan mana makam waliullah, mana makom yang biasa tentunya, mana petilasan, kita harus bisa membedakan sahabat-sahabat ya. Untuk itu datanglah ke sini, ke Ratu Darah Putih ini yang ada di Kecamatan Penengahan ya, di Desa Kuripan ya. Penengahan ini insya Allah semuanya akan mendapat satu limpahan-limpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan bagus tentunya, sekarang ini area parkir juga sudah nyaman, sudah bagus. Kalau pemakaman memang dari dulu ya seperti inilah sahabat semua, apa adanya dengan batu-batuan seperti ini tentunya. Ini alhamdulillah guru sampai di sini tentunya hanya ingin di bulan Ramadan ini mengajak semua untuk kita sama-sama berdoa. Walaupun sahabat-sahabat yang di luar sana tidak datang ke sini bersama guru, namun telah mengamini doa-doa yang guru panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama halnya dengan kita ada di sini sahabat semua. Guru selalu mengingatkan tentunya, ingat dan hati-hati. Kemana ziarah kita harus tahu yang sebenarnya. Apakah itu waliullah, apakah itu pahlawan, apakah ini masyarakat biasa, ataupun itu petilasan, apa itu makom jasadiyah. Di situ harus kita selektif tentunya. Agar apa? Agar kita tidak kesasar dan tidak tersasar tentunya. Kalau kita kesasar atau tersasar, kita akan sia-sia. Kita ibadah tentunya. Akan sia-sia hasil daripada amal-amaliyah kita tentunya. Yaitu jikalau kita salah meminta, datang ke sini kita minta kepada wali, datang ke sini kita minta kepada Ratu Darah Putih tentunya. Tidak seperti itu sahabat semua. Tapi kita sujud takwa hanya kepada Allah. Yang memiliki segalanya di muka bumi ini, rezeki apapun, hati siapapun, hanyalah milik Allah. Hanyalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesini kita untuk bertawasul, adapun kita kesini untuk berziarah tentunya, untuk mengirimkan ayat-ayat Allah, untuk membaca surat Al-Fatihah yang dikhususkan tentunya untuk karomah ataupun keramatnya, ataupun yang ada di sini waliullah Ratu Darah Putih sahabat semua ya. Disitulah tentunya sekali lagi jangan sampai kita kesasar dengan adanya ajakan-ajakan jaroh dari siapapun. Kalau kita belum mengenal, kalau kita belum kenal dengan makam siapa yang kita kunjungi, akan berbahaya sahabat semua. Khawatir kita salah tujuan, salah meminta, sudah pasti barang tentunya itu adalah perbuatan-perbuatan yang syirik ya, yang melanggar adanya hukum Islam, melanggar norma-norma agama kita dalam hukum-hukum agama kita sahabat semua. Itu insya Allah guru ingin selalu memandu, guru ingin memperkenalkan, guru bukan menjelaskan satu bagaimana kelebihan-kelebihannya, bagaimana karomah-karomahnya, bagaimana hebat-hebatnya para wali-wali Allah ini. Termasuk di sini, apa kehebatan beliau?
Guru tidak bisa seperti itu. Karena apa? Itulah adab di dalam zaroh dimanapun. Kita tidak mengungkap satu kelebihan mereka. Sama halnya kita menyombongkan seseorang yang sudah tidak ada. Menyombongkan seorang waliullah, misalkan ada karomah ini, karomah itu, kehebatan ini, kehebatan itu. Jangan sampai terjadi, sahabat semua. Kita kalau mau bertawasul, tawasullah. Yakin kita kepada Allah. Kalau kita mau membaca Quran, mengaji di sini, kita khususkan, kita yakinlah kepada ayat-ayat Allah. Ya, jangan sampai kita tadi tersasar dan kesasar dari tujuan-tujuan menyimpang tentunya dari ketentuan Allah. Memang di sini banyak hikmahnya, di sini ada barokahnya. Asalkan kita minta kepada Allah apapun yang diberikan Allah. Karena kita berdoa di sini, doa kita akan disambungkan lagi, dimintakan lagi oleh waliullah. Sesungguhnya waliullah itu tidak mati dan belum mati, sahabat semua. Yang hancur, yang mati adalah jasadiannya yang dikubur, menyatu atau dengan tanah. Asal dari tanah, kembali ke tanah, sahabat semua. Waliullah sejatinya ada, waliullah ruhnya ada, waliullah ilmunya ada. Tinggal bagaimana kita meminta kepada Allah agar dapat menjalankan ilmu-ilmu tersebut, ilmu-ilmu kewalian tersebut, jikalau kita sudah mendapatkan hikmah daripada ilmu-ilmu kewalian. Harus amanah, amanah. Ingat, hidup bukan pilihan. Karena kehidupan ini harus ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kapan? Saat 4 bulan dalam kandungan. Ditiupkannya ruh dan ditentukannya kehidupan kita. Hidup adalah amanah. Amanah yang mana? Menjalankan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Menjalankan apa yang kita dapatkan, ajaran-ajaran dari Al-Quran, dari kitab-kitab. Itu namanya kita menjalankan perintah, semua adalah perintah Allah dalam ibadah. Dikala kita menjalankan semua itu adalah menjalankan amanah Allah. Baik kita hablum minallah langsung, hablum minanas tentunya. Begitu juga kita bersilaturahim dengan alam yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Apapun bentuknya alam, baik berwujud ataupun secara zahiriah tidak terlihat. Alam kegaiban, alam fana tentunya. Alam fana ini alam yang akan hancur, sahabat semua. Walaupun indahnya, ya, karena keindahan yang paling utama alam ini adalah ciptaan Allah. Arsitektur, seni dan segalanya itu adalah ketentuan milik Allah. Keindahan adalah milik Allah. Kalau manusia adalah terbatas di dalam pikirannya, dalam kemampuannya tentunya, apalagi dalam hatinya, selalu ada rasa gundah, ada rasa tidak tenang tentunya, tidak nyaman, sehingga terus menjadikan problematika dalam kehidupannya. Sehingga kita semua tentunya tadi kembali kepada fitrahnya Al-Quran. Yang mana fitrahnya Al-Quran? Kita kembali kepada hidup adalah amanah. Ya? Jadi hidup bukan pilihan. Manusia tidak bisa memilih kehidupan, ya. Udah ketentuan Allah. Tapi kita bisa merubah kekurangan di diri kita, bisa merubah tentunya satu kejelekan di diri kita, bisa merubah satu ketidakmampuan kita. Dengan cara apa? Jika kita sendiri tidak merubah dari apa tujuan kehidupan kita, Allah tidak akan pernah merubah nasib seseorang tersebut. Kita bergelut dengan waktu. Kita selalu berkaitan dengan waktu kehidupan ini. Waktu adalah yang bisa menyusun. Waktu adalah yang bisa membawa diri kita kepada titik keberhasilan kita. Waktu itu yang memanage. Waktu itu yang selalu mengingatkan kita bagaimana kita menyisihkan waktu saat kita ibadah, bagaimana kita saat bekerja, bagaimana kita saat istirahat tentunya. Pandai-pandailah, pintar-pintarlah kita menyisihkan waktu atau membagi waktu untuk apa? Kepada tadi titik keberhasilan. Kalau manusia hamba Allah ini tidak disiplin dengan waktu, hidupnya pasti akan hancur, sahabat semua. Hanya keyakinan diri sendiri aja, tapi dia tidak pernah adanya memanage tentang waktu. Tidak pernah dia untuk menghargai waktu.
ya. Untuk itu sekali lagi sahabat semua, inilah makam waliullah. Kemanapun kita, yuk berziarah. Bukan hanya di sini, yang terdekat kadangkala kita tinggal di satu daerah, ada keramat waliullah, ada makam kewalian atau makam para ulama. Kadangkala masyarakat setempat itu cuek saja, ya. Yang berjauh, yang jauh datang, tapi masyarakat setempat adalah kadangkala seperti tidak peduli bahwa itu ada seorang ulama. Tunjukkan bahwa kita adalah cinta Nabi Muhammad SAW. Tunjukkan bahwa kita ini cinta para ulama. Sesungguhnya cinta ulama, cinta kiai, cinta para waliullah. Cinta akan amanah-amanahnya, cinta akan segala ujangan-ujangannya, cinta dari segala apa yang dicontohkannya dalam ibadah. Berarti kita ini mencintai Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua, itu saja tentunya dari guru. Semoga dari semua kesalahan-kesalahan ini yang guru utarakan, baik tadi dalam silsilah ataupun dalam sejarah atau cerita tentang waliullah, Ratu Darah Putih, begitu juga tadi di Raden Intan, sudah barang pasti banyak kekurangan dan kesalahannya sudah pasti, ya. Guru mohon maaf kepada mungkin wilayah setempat atau Pemda setempat, jika guru ini salah mutlak, ya, itu kesalahan guru. Dikala ini benar tentunya yang disampaikan, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam tuntunan Allah, tuntunan dan Nabi Allah Muhammad SAW. Insya Allah kita selamat dan kita mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Bank Mushaf 32, hanya itu tentunya. Salam sehat, salam bahagia. Terus berjuang, jalankan puasa di bulan Ramadan ini, ya. Sebagai guru tentunya sudah pasti banyak salah, ya. Di bulan Ramadan ini kesempatan guru untuk minta maaf kepada semua sahabat-sahabat dimanapun adanya, tentunya sahabat semua. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih tentunya atas baik subscribe-nya, begitu juga like-nya, begitu juga tontonannya. Masya Allah, hanya Allah yang membalas. Karena tujuan guru adalah syiar, tujuan guru adalah ingin memberikan satu edukasi, ingin memberikan satu wawasan, ingin mengangkat di mana tempat-tempat karomah, di mana tempat-tempat para wali, di mana tempat-tempat yang harus kita ziarahi tentunya. Walaupun sesungguhnya di masyarakat pun sekalipun kita harus berziarah, mendoakan ahlul kubur, muslimin wal muslimat. Seperti itu sahabat semua. Sekali lagi guru mohon maaf, ya. Banyak kesalahan, guru mohon ampun kepada Allah. Banyak kekurangan, guru mohon maaf kepada semua sahabat-sahabat dimanapun adanya. Jangan pernah berdusta dan lari dari Bayang Musafir 32 channel. Insya Allah manfaat, berkah guru, berkah semua. Berkah guru, berkah sahabat, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.